Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian. Saya berdoa dan berharap setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, kali ini saudara saya akan berkomentar terhadap kasus Pak Sambo yang saat ini belum kelar-kelar dan belum tuntas. Ya, begitu panjang. Dan sepertinya belum selesai dalam waktu singkat. Seperti kasus Jessica dulu ya, dan Mirna saudara. Nah, saya tertarik dari komentar mantan Kabar Eskrim Pak Ito ya, yang menyarankan Pak Kapolri untuk membawa Ibu PC atau istri Pak Sambo untuk datang ke Uya Kuya untuk dihipnotis saudara ya, supaya dia bisa berkata jujur. Nah, menurut dia sebenarnya tidak ada di dalam aturan pro justitia, tetapi ini bisa memberikan semacam keterangan membantu penyidikan, karena ketika dibawa hipnoterapi orang bisa berkata jujur, itu kata dia ya. Bagaimana komentar dan tanggapan saudara ya? Apakah ini adalah satu ide yang bagus atau bagaimana ya? Saudara silahkan berkomentar. Nah, menurut saya saudara bahwa ada satu hal yang sangat penting dalam keimanan kita sebagai orang percaya, khususnya Pak Sambo, Ibu PC, dan semua tim-tim ya. Nah, yang paling manjur menurut saya adalah bagaimana mengungkap ini. Kalau orang dari luar mencoba untuk mengungkap itu sangat sulit ya. Tetapi yang harus mengungkap ini dan harus berkata jujur adalah Pak Sambo dan Ibu PC sendiri. Ya, terutama dalam hal ini menurut saya Ibu PC. Ya, bagaimanapun usaha orang dengan menggunakan alat atau ada saksi kunci, tapi kalau itu masih dari luar, itu masih sangat sulit, saudara. Ya, kalau saya sarankan pribadi saya sebagai seorang hamba Tuhan, ya, kita ajak Ibu PC, Pak Sambo berdoa sama-sama, menyembah Tuhan. Maka saudara tahu bahwa di dalam Yesus ada terang. Dan orang tidak akan bisa hidup dalam kegelapan. Artinya ketika memuji menyembah Tuhan, orang akan mengakui kesalahan, kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Jadi lebih daripada ke tempat hipnotis atau menggunakan alat, kalau menurut saya ajak Ibu PC, Pak Sambo, dan tim berdoa sama-sama menyembah Tuhan, minta kuasa Tuhan bekerja, sehingga dia akan menyadari dan mengungkap semuanya. Di dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan saudara bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, kamu katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari mana? Si jahat. Jadi Alkitab mengajarkan kita untuk berkata jujur. Itu sebabnya di video saya yang lalu saudara, berpesan itu ditonton 1 juta lebih viewer. Dan saya berharap itu sampai kepada Pak Sambo dan Ibu PC. Kita mengaku dengan sungguh-sungguh. Jangan kita mencoba menutupi kesalahan dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Hanya karena rasa malu. Yaitu yang paling tepat sebagai orang yang percaya, saudara. Kalau Ibu PC mau dan Pak Sambo mau. Apapun yang terjadi, ya, konsekuensi apapun yang harus dihadapi, ya harus diterima. Tinggal satu yang harus dilakukan oleh keluarga ini. Kita tahu saudara bahwa semuanya sudah hancur berantakan, hancur lulu. Baik itu jabatan, baik itu harga diri, baik itu karir, ya kan? Baik itu hubungan, itu sudah hancur semuanya. Tinggal satu yang harus diperbaiki adalah hubungan dengan Tuhan. Sepertinya di dunia ini tidak ada lagi kesempatan. Tetapi masih ada kesempatan kedua tentang kekekalan. Tinggal itu yang harus diperbaiki. Jangan justru tetap menutupi sesuatu hal yang tidak benar dengan membuat satu rekayasa-rekayasa baru lagi yang membuat semakin tidak akan kelar-kelar kasus ini. Ya, itu kalau dari saya saudara. Dan pesan saya bagi siapapun yang melihat video ini,
jangan terus membuat satu pernyataan-pernyataan yang membingungkan, ya. Kalau tidak ada kebenarannya, mencoba goreng-goreng situasi ini, kasus ini, ya. Termasuk juga ketika ya sudah termasuk membuli juga Pak Sambo, ya. Saya lihat misalnya ada yang mengatakan bahwa Pak Sambo itu eh, ya semacam boleh dikatakan eh, memiliki kepribadian ganda lah, ya. Dengan satu sisi atau dalam waktu yang lain bisa ketawa-ketawa pada saat kasus ini, ya saudara. Kemudian bisa sedih, dalam waktu yang lain bisa sedih. Ya itu wajar menurut saya, saudara. Wajar. Masakan dalam masalah ini kita mengharapkan Pak Sambo sedih terus? Ya kan dia harus menjalani kehidupan juga. Itu menurut saya terlalu dilebih-lebihkan juga dan terlalu terlalu memojokkan orang ketika kita menuntut seperti itu. Ya walaupun dalam kasus seperti ini, saudara, masa orang tidak bisa ketawa? Iya kan, tidak ada masalah menurut saya. Di waktu-waktu yang artinya kan dia harus kuat lah menghadapi masalah ini. Apa kita menginginkan mereka terus hidup dalam kesedihan, saudara? Tidak mungkin kan? Jadi uh, kita berbicara apa adanya sajalah. Kita ini masih manusia, iya kan? Tapi proses itu akan tetap berjalan. Jadi kita semakin cerdas. Kemudian ada orang-orang yang terus menggoreng dengan mengkaitkan dengan seperti film-film horor, saudara. Ya, apa yang dilakukan oleh Pak Sambo ini terlalu asik, mungkin terlalu sering nonton film horor, makanya membuat satu pernyataan-pernyataan yang menurut saya itu tidak masuk akal, ya. Tapi tentunya penyidik tetap bisa menguji bahwa dengan adanya orang-orang yang menggoreng berita-berita, maka penyidik semakin bekerja. Ada kerjaan penyidik, saudara, ya. Misalnya asisten rumah tangga mengatakan bahwa ada pintu rahasia, ya kan? Ya, ya nanti penyidik akan menyelidiki. Tapi menurut saya, ya ini pandangan saya, tidak masuk akal, ya menurut saya. Tetapi kan harus tetap diselidiki juga, ya, apakah benar atau tidak. Atau hanya orang itu terinspirasi dengan film-film horor, ya. Itu saja, saudaraku, semoga mencerahkan, dan kita sebagai khususnya saudara seiman, kita bawa dalam doa, saling mendukung dalam doa. Baik itu Pak Sambo sekeluarga, Brigadir J sekeluarga, sehingga mereka mendapat kekuatan daripada Tuhan menghadapi masalah ini. Kita juga berdoa untuk penyidik, ya, kepolisian, supaya mereka bekerja, bahkan semua yang terlibat di dalam proses penyidikan ini, mereka mendapatkan kekuatan bahkan mengungkap dengan sebenar-benarnya, ya. Itu saja, saudaraku. Tuhan memberkati dan salam sehat bagi kita semua. Amin.